Dalam hidup gak jarang kita tuh suka ngebandingin diri sendiri sama orang lain. Entah itu ngebandingin soal fisik, soal kesuksesan, soal achievement, bahkan sampai ngebandingin soal masalah percintaan. Nah, siapa tuh yang abis ngeliat Instastory terus kayak iri gitu ngelihat orang lain pacaran? Atau bahkan, wah gue juga sering ngeliat ya, banyak banget teman gue yang akhir-akhir ini ya pada nikah gitu. Nah sekarang gue mau nanya nih sama lo, kira-kira kenapa ya kita sering banget ngebandingin pencapaian diri kita sendiri sama orang lain? Well, gue bakal ngejawab pertanyaan itu, so lo simak penjelasan dari gue supaya lo bisa tahu jawabannya. Nah, pertama-tama gue mau ngajak lo untuk kenalan sama salah satu tokoh psikologi bernama Erik Erikson. Yang dia tuh dikenal banget sama teori perkembangan yang dia bikin. Namanya adalah teori perkembangan psikososial, gitu. Jadi, menurut Erikson, sebenarnya kepribadian seseorang itu untuk berkembang ya di dunia ini, itu ada rangkaian tahapannya. Nah, selama masa pembentukan kepribadian, seumur hidup kita ya, Erikson tuh percaya bahwa pengalaman sosial, kayak misalnya interaksi sama temen ya, itu sangat amat memengaruhi kepribadian. Nah, berdasarkan teori perkembangan psikososial ini, Erikson itu ngebagi tahap pembentukan kepribadian jadi beberapa tahap. Dan di setiap tahap, individu akan mengalami konflik, akan mengalami krisis, gue bilang tuh, akibat perbedaan gitu, antara kebutuhan psikologis kita sama tuntutan sosial. Jadi intinya, kenapa nama teorinya adalah teori psikososial? Itu karena memang selalu ada konflik antara diri kita dan sosial, di mana itu bakal bikin kita jadi ngerasain krisis gitu dalam hidup kita. Nah, di kesempatan kali ini gue bakal ngebahas salah satu tahap yang seru banget, yang sebagian besar dari kita sedang alami dan gue juga sedang mengalaminya, gitu ya, karena gue ada di umur ini, sesuai dengan tahap ini, yaitu tahap apa? Tahap percintaan ya. Sebenarnya bukan percintaan doang sih, tapi tahap intimacy. Nah, namanya adalah tahap intimacy versus isolation. Ini adalah tahap yang terjadi pada usia dewasa muda, yaitu sekitar usia 18 sampai dengan 40 tahun. Nah, di usia ini sebenarnya umumnya setiap orang pasti lagi nyari yang namanya ya romance ya, sedang mencari cinta lah intinya. Nah, bisa dibilang kalau misalnya setiap dari kita itu memiliki kebutuhan nih untuk ngebentuk relasi yang intim. That's why tadi ya, namanya adalah intimacy versus isolation. Nah, kalau kebutuhan kita dalam ngebentuk relasi yang intim ini terpenuhi, maka lo akan mencapai yang namanya intimacy. Ketika lo mencapai intimacy, lo bakal punya koneksi jangka panjang nih dengan teman-teman lo, hubungan lo positif sama keluarga, dan yang paling penting ya lo bakal punya relasi yang intim dengan siapa? Ya dengan pacar lo ya, dengan pasangan lo, dengan suami atau istri lo. Nah, kemungkinan besar kan lo ada di umur ini nih, 18-40. Gue juga, gitu kan? Dan di masa krisis ini, memang kita sedang mengkhawatirkan relasi yang intim gitu. Ini juga alasan sih kenapa banyak banget ya love songs gitu kan, film-film tentang percintaan itu kayaknya relate banget gitu sama kita di zaman sekarang. Ya karena emang ya di masa-masa inilah kalau kata Erikson, kita tuh lagi nyari yang namanya intimacy. Biasanya sih berhubungan dengan romansa, yaitu kita nyari pasangan. Nah, Erikson juga berpendapat sebenarnya kalau misalnya keberhasilan di intimacy ini bisa ngebantu lo buat memiliki relasi yang bahagia, buat lo supaya lo bisa punya komitmen dan lo bisa punya kepedulian ke pasangan lo nanti. Nah, tapi sebaliknya, kalau kebutuhan lo dalam membentuk relasi yang intim ini gak terpenuhi, entah itu karena penolakan, atau karena ketidaksiapan lo atau calon pasangan lo, maka biasanya lo akan cenderung menarik diri, gitu. Nah, makanya tadi intimacy versus isolation. Kalau misalnya lo terus-menerus menarik diri, lama-kelamaan lo akan mengisolasi diri lo. Lo akan mengalami yang namanya isolation atau perasaan terasing, teralienasi dari lingkungan dan orang-orang di sekitar lo. Nah, apa yang akan terjadi kalau lo mengalami isolasi? Well, berdasarkan riset yang gue baca, isolasi itu sebenarnya bisa ngebuat lo ngerasa kesepian. Kenapa? Karena lo belum memiliki relasi yang benar-benar oke, gitu. Jadi hubungan yang lo jalani itu nggak intim dan biasanya nggak bertahan lama. Kalau hal ini terus-menerus terjadi, biasanya lo bakal kekurangan dukungan secara sosial dan dampak buruknya ini ekstrimnya ya. Ya lo bisa mengalami yang namanya gangguan klinis gitu. Salah satunya adalah depresi. Nah, dari penjelasan gue tadi tentang intimacy versus isolation, lo bisa kebayangkan ya seberapa kompleks permasalahan yang mungkin sedang kita semua alami. Kalau misalnya kita nggak serius nih dalam aspek ini.
Tapi ya jangan khawatir, perihal percintaan ini wajar banget buat lo alami. Karena memang ini adalah tahap yang wajar banget buat kita semua alami dan harus kita semua lewati gitu. Bukan cuma lo tapi juga gue juga gitu kan. So, untuk ngejawab pertanyaan umur segini harusnya bisa ngapain sih? Ya jawabannya adalah di umur segini kita ya cobalah buat mencari dan membangun relasi yang intim. Karena memang ini fasenya gitu. Terus apa yang bisa kita lakuin untuk melalui tahap ini? Well, pertama lo bisa coba fokus ke diri lo sendiri gitu. Daripada kita coba ngebanding-bandingin diri sama orang lain, misalnya hal-hal yang kita lihat di Instastory gitu kan, dia udah punya pacar lah, dia udah nikah lah. Yuk kita mendingan coba untuk fokus ke diri sendiri gitu. Coba deh, lo bisa mulai dari hal-hal kecil. Kayak misalnya mulai apresiasi diri atas pencapaian-pencapaian meskipun itu kecil yang udah lo raih gitu. Kayak misalnya sesimpel lo bisa sampai ke kampus atau ke kantor tepat waktu. Atau lo bisa produktif gitu di hari itu untuk ngejalanin aktivitas lo, apapun itu. Lo juga bisa ngasih reward gitu. Abis lo dapet achievement, ya lo beli makanan yang lo suka misalnya, atau lo beli barang yang lo pengen, atau kayak sesimpel say thanks gitu ke tubuh kita, ke badan kita, atau ke diri kita sendiri. Thanks ya, udah menemani kita selama ini. Itu yang pertama, lo bisa fokus ke diri lo sendiri. Supaya apa? Supaya nanti lo bisa berkembang jadi lebih baik gitu ya. Meskipun 1% gitu ya setiap harinya, tapi kayak nanti gak kerasa. Lo bakal jadi oke banget sampai akhirnya, wah nanti juga bakal banyak tuh yang mungkin mengejar-ngejar lo gitu. Jadi fokus ke diri sendiri dulu. Yang kedua, untuk lo bisa ngebangun hubungan yang intim itu berarti deket ya, nggak selalu hubungan intim itu kayak pacar-pacaran dan lain sebagainya. Lo perlu nyiapin diri lo juga. Lo bisa coba untuk kembangin dan kuasai kemampuan komunikasi gitu ya, dan kemampuan untuk ngebina hubungan supaya ketika lo beneran berhadapan sama orang-orang, lo siap gitu, dan lo mampu untuk ngelakuinnya. Lo mampu untuk lebih dekat sama orang, lo perlu untuk intim gitu. Nah, sebenarnya kita udah sering banget ngebahas tentang ini. Lo bisa cek aja video-video 1% karena kita juga suka ngebahas tips dan trik tentang nyari pasangan. Siapa tahu gitu, di antara video yang ada, lo bisa cek tuh, mungkin ada yang cocok buat ngebantu lo. Dan yang ketiga, untuk bisa ngebangun intimacy, buat lo yang suka menutup diri, buat lo yang jarang cerita, buat lo yang kayak ngerasa lo introvert dan terbatasi, please, mulai sekarang lo bisa coba untuk mulai belajar membuka diri lo. Proses membuka diri adalah poin krusial yang orang tuh butuhkan untuk ngebangun sebuah hubungan. Salah satu tindakan yang bisa lo terapkan adalah self-disclosure. Nah, lo bisa coba untuk membuka diri dan ngebagiin detail tentang cerita-cerita hidup lo, tentang ya hal-hal personal sih gitu. Kalau misalnya lo gak pernah untuk cerita, coba deh ceritain perasaan, pikiran, atau kenangan gitu yang lo punya ke calon pasangan lo dan ke teman-teman lo gitu, supaya lo bisa lebih intim. Nah, buat bisa ngelakuin yang namanya self-disclosure ini atau lebih intim gitu ya, Erikson tuh berpendapat gitu, kalau misalnya lo tuh perlu untuk mengenal diri lo sendiri terlebih dahulu. Jadi kayak harus punya self-knowledge dulu. Karena gini, kalau misalnya lo sendiri belum paham dengan diri lo, ya kemungkinan besar lo bakal sulit untuk membuka diri. Karena lo sendiri gak tahu apa yang harus dibuka gitu ya. Lo tuh kayak gimana orangnya, dan lain sebagainya gitu ya. Nah, realitanya bagi sebagian orang, mengenal diri sendiri, ngebuka diri dan ngebangun hubungan yang intim, itu bukanlah suatu hal yang mudah. Kenapa? Karena skill-skill ini bukanlah sesuatu yang kita pelajari di sekolah gitu. Kita belajar di sekolah belajar apa sih gitu kan? Kita selama 17 tahun, 21 tahun mungkin ya, belajar di sekolah, ya paling belajar matematika, sosiologi. Penting nggak? Ya penting gitu ya. Tapi apakah ini penting juga belajar tentang relationship, belajar tentang diri sendiri? Bah, penting juga. So that's why itu juga alasan kenapa 1% ada buat lo sekarang gitu. Jadi kita di sini pengen ngajarin hal-hal penting yang memang nggak lo pelajari di sekolah ya. Hal-hal penting ini tentang kehidupan gitu. Mulai dari lo mengenali diri lo, ini juga ada di kurikulum kita ya. Mulai dari self knowledge sampai dengan relationship. Kita pengen ngebantu lo untuk berhubungan dengan orang lain. Jadi 1% tuh apa sih? 1% tuh bukan cuma channel YouTube ya teman-teman. 1% adalah life school gitu. Jadi kita adalah sekolah kehidupan yang ngajarin berbagai hal penting buat lo. Dan ya sebagai sekolah gitu ya, sebagai startup pendidikan juga, kita udah punya berbagai macam layanan. Jadi 1% punya berbagai macam nih layanan. Salah satunya yang gue saranin buat lo untuk ikut, kalau misalnya lo pengen mengenal diri lo sendiri, dan kayak kalau lo misalnya punya masalah banyak ya, overthinking, masalah percintaan dan lain sebagainya, gue saranin banget lo untuk ikut layanan konsultasi bareng mentor 1%.
Layanan konsultasi ini apa sih gitu? Di sini tuh lo bisa curhat one on one sama mentor 1%, lo bisa ceritain semua masalah lo gitu ya. Masalah lo dalam mengatasi tuntutan sosial, masalah lo dalam nyari pacar, masalah lo dalam mengenali diri lo sendiri, mengenali potensi lo, dan lain sebagainya gitu. Jadi kayak lo bisa curhat dan lo bisa diskusi sama mentor-mentor kita yang berkualitas gitu. Mentor-mentor kita adalah lulusan dari Fakultas Psikologi ternama di Indonesia dan mereka juga udah berpengalaman dalam mengatasi permasalahan sehari-hari. Nah, dan bukan cuma curhat, lo juga bakalan dapet banyak benefit lain. Contohnya apa? Misal, pertama lo bakal dapet psikotes gitu. Psikotes tuh buat apa? Ya biar lo bisa tahu kepribadian lo kayak gimana, tingkat stres lo sekarang kayak gimana, bahkan sampai kalau misalnya lo masalahnya di karir ya, lo bakal dapet tes minat karir gitu, yang nanti bakal diinterpretasiin sama si mentornya gitu, dan lo bakal dapet interpretasinya juga dalam bentuk PDF. Lo juga bakalan dapet worksheet. Worksheet ini bisa ngebantu lo, bisa memandu lo untuk nyelesain masalah yang udah disesuaiin sama masalah lo. Jadi kita punya banyak banget worksheet, mungkin ratusan, yang nanti bakal dibagiin ke lo beberapa yang disesuaikan sama masalah yang lo alami. Jadi nanti lo bakal dapet tugas tuh dari mentor, dan ya lo kerjain aja. Supaya apa? Supaya lo bisa nyelesain masalah yang lo alami gitu. Nah, kalau lo tertarik buat tahu lebih lanjut ya silahkan cek aja langsung linknya di 1%.net atau langsung klik aja link yang udah gua taruh di deskripsi. Khusus buat lo yang nonton video ini, ada diskon khusus buat lo kalau misalnya lo ngeklik dari deskripsi. Lo juga bisa follow ya Instagram kita di @konsultasi.1% supaya lo bisa dapet informasi tentang promo-promo ya layanan konsultasi ini. Ada juga beberapa layanan lain sebenarnya, ada webinar, kelas online, dan lain sebagainya yang memang bisa lo akses di 1%.net. Silahkan langsung akses aja, ada tes online gratis juga, lo bisa explore tuh di website kita. Gitu ya. Nah, sebelum mengakhiri video ini, gue sebenarnya mau nanya sih pendapat lo. Menurut lo, di usia ini, di usia sekarang ya, sebenarnya usia ini adalah beneran masa-masa lo ngebangun hubungan gak sih yang intim dengan orang? Nah, tadi kan kita ngomongin teori Erikson ya. Sekarang gue pengen tahu nih, menurut lo kayak gimana? Gue tunggu jawaban lo di komen ya. Nanti kalau misalnya menarik, mungkin akan gue reply. Mungkin kalau ada pertanyaan juga boleh ya. Nah, akhir kata ya semoga video ini bisa ngebantu lo buat belajar ya, dan berkembang, lebih mengenali diri lo lebih dalam, dan kayak belajar supaya lo bisa membangun hubungan yang baik, hubungan yang intim dengan orang lain. Karena ya pada dasarnya inilah yang kita butuhkan di fase-fase sekarang. Oke? Akhir kata, gue Evan dari 1%, gue pamit undur diri. As always, gue tunggu lo di layanan konsultasi 1%. Oke? Thanks.